Wilujeng Sumping. Pada kesempatan kali ini, Cerita Abi akan membawakan sebuah alur cerita manhwa baru. Semoga kalian terhibur dan langsung saja masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan pemandangan langit di atas pegunungan. Terlihatlah banyak sekali burung-burung yang terbang menghiasi langit. Sudah 40 tahun sejak aku terlempar ke dunia ini. Boom! Kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang menyerang menggunakan pedang. Pemuda ini masih berada di level 1. Aku datang ke sini tanpa mengetahui apapun dan petualanganku ini. Pemuda ini terus sibuk dengan pertarungannya sendiri, dengan kilatan pedang yang terlihat dalam setiap serangannya. Kemudian, pemuda itu melakukan lompatan ke atas, bersiap untuk menebaskan pedangnya ke arah seekor monster humanoid bertanduk. Slash! Boom! Dengan tebasan pedang itu, monster tersebut langsung hancur beserta area di sekitarnya. Melihat jika musuhnya sudah hancur, pemuda ini pun kembali menyarungkan pedangnya dan berjalan pergi. Itulah awal mula peristiwa yang telah dialami oleh pemuda tersebut. Waktu berlalu dan berganti ke masa kini. Pemuda tersebut adalah MC kita yang bernama Yu Seong-woo dan Audah level 255. Di sini dia berpetualang ditemani oleh 3 orang rekannya. Yu Seong-woo dan ketiga rekannya ini baru saja mengalahkan Raja Iblis. Terlihatlah mereka berempat sedang duduk beristirahat. Kita diperlihatkan jika mereka berempat memiliki ras yang berbeda. Yu Seong-woo dan satu-satunya wanita di partinya merupakan ras manusia. Satu orang dari ras elf dan yang terakhir dari ras Orsk. Pada waktu ini muncullah sebuah cahaya, dan Seong-woo pun langsung melihat ke arah datangnya cahaya tersebut. Kemudian muncul seorang wanita berambut kuning keemasan. Aku percaya padamu, warrior. Hanya kau yang bisa mengalahkan Raja Iblis, ucap wanita itu yang ternyata seorang dewi yang bernama Gaia. Mendapatkan pujian dari Dewi Gaia, Seong-woo bukannya senang, tapi malah merasa kesal. Apa kau menertawakanku? Ucapnya. Mendapatkan respon seperti itu, Dewi Gaia pun heran. Hah? Celetuk Dewi Gaia. Aku bertanya, apa kau menertawakanku? Ucap Seong-woo lagi. Yang lain kau beri skill yang bagus, senjata yang bagus, anggota party yang jago, lanjutnya. Mendengar pernyataan itu, Dewi Gaia langsung salah tingkah. Tapi kau tidak memberiku apa-apa, ucap Seong-woo sambil bersiap menghunuskan pedangnya. Mendapatkan banyak keluhan dari Seong-woo, Dewi Gaia tambah bingung dan salah tingkah. Itu. Karena aku ngesumon banyak orang, jadi kekuatanku tidak cukup, ucapnya. Mendengar jawaban yang konyol ini, Seong-woo langsung marah dan akan menyerang Dewi Gaia. Apa kau mau aku jadikan salad Dewi? Ucap Seong-woo yang ditahan oleh teman orksnya. Tolong tenanglah Seong-woo, ucap parti wanitanya yang terlihat panik. Melihat ini, Dewi Gaia juga cukup panik. Aku tidak menyangka dia bisa tumbuh sekuat ini. Apa dia sungguh manusia?
pikir Dewi Gaya. Untuk menghilangkan keadaan yang canggung ini, Dewi Gaya pun memberikan opsi permintaan kepada parti Seongwo. Lagi pula sekarang aku akan memberikan kalian hadiah. Jadi katakan, apa yang kalian inginkah? Tanya Dewi Gaya. Di sini yang pertama berbicara ternyata adalah si Ors. Aku mau pergi ke medan pertempuran berikutnya, dengan kondisi di mana ada alasan untuk berperang, ucapnya. Aku tidak meminta apapun, karena aku sudah mendapatkan parti yang keren. Kurasa itu saja sudah cukup, ucap parti wanita Seongwoo. Mendengar hal ini, Seongwoo langsung mencubit pipi wanita tersebut. Apa kau tidak malu mengatakan hal itu? Tanyanya. Untuk apa harus malu, kan emang aku mendapatkan parti terbaik sedunia, jawab wanita tersebut. Aku ingin dipindahkan ke dimensi lain bersama dengan senjataku, ucap pria elf yang sepertinya seorang archer. Mendengar permintaan sang elf, Dewi Gaya memberikan respon. Pindah dimensi itu memang bisa, tapi kalau sama senjata, itu agak... Sebelum itu, boleh tahu apa alasanmu? Tanya Dewi Gaya. Revolusi, ucap pria elf sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah atas. Sebuah revolusi yang didedikasikan untuk mereka yang terasingkan dan korban pelecehan. Aku akan menyebarkan revolusi ke seluruh dimensi seperti kembang api, jawabnya dengan semangat yang membara. Dan mengarahkan tombak bambu ke arah mereka yang menentang revolusi, lanjutnya. Itu memang kamu banget, Res Elf, ucap Seongwoo. Fu, terima kasih udah ngertiin kawan, balas Red Elf. Melihat ini, Dewi Gaya hanya bisa membatu. Gak usah sok bikin ini momen yang luar biasa, sialan, gumamnya. Sambil menutupi wajahnya karena tak habis pikir dengan tingkah mereka berdua, Dewi Gaya melanjutkan. Terus, kalau kamu gimana Seongwoo? Tanya Dewi Gaya. Mendapatkan pertanyaan itu, Seongwoo mulai berpikir sambil memegang dagunya. Uang dan item. Aku sudah punya cukup banyak. Aku bukan tipe orang yang tertarik akan jabatan atau kekuatan. Aku sekarang sudah level 255. Aku bahkan bisa melakukan perjalanan antar dimensi dan menaklukkan dunia manapun. Itulah pikiran-pikiran yang saat ini sedang ada di dalam kepala Seongwoo. Sesuatu yang saat ini aku inginkan adalah... Sin pun berpindah ke jalanan di sebuah kota. Terlihat langkah kaki dari seorang pria. Kita diperlihatkan jika pria ini adalah Yo Seongwoo, yang saat ini hanya level 1 dan penampilan yang sedikit berantakan. Pertama, aku harus makan sesuatu, ucap Seongwoo yang memegangi perutnya yang bernyanyi karena kelaparan. Kemudian, dia menoleh ketika melihat sebuah tanda kedai makanan. Itu kan, gumamnya sambil berjalan masuk ke kedai tersebut. Seongwoo pun duduk di salah satu meja yang tersedia di kedai. Anu?
Sebelum menyelesaikan ucapnya, ada seseorang di meja sebelahnya yang berteriak memesan makanan. "Pemilik, aku pesan yang biasa ya," teriak pria tersebut. Melihat itu, Seong Woo pun memesan hal yang sama, karena dia sendiri tidak tahu tentang menu makanan yang tersedia di tempat itu. "Pak, pemilik, aku juga pesan yang sama," ucapnya. Sesaat kemudian, terlihatlah sebuah hidangan yang sangat menggugah selera sudah ada di hadapan Seong Woo. Makanan tersebut terlihat bercahaya dan Seong Woo sangat antusias melihatnya. "Akhirnya, aku bisa makan makanan sesungguhnya," gumamnya. "Selamat makan," ucap Seong Woo yang mulai mengambil garpu sambil mengeluarkan air mata. "Oi warrior, oi Seong Woo, halah, ternyata itu semua ada dalam lamunannya Seong Woo." Terlihat Dewi Gaya mencoba membangunkan Seong Woo dari hayalannya. "Apa kau sedang mengingat tentang masa lalu atau semacamnya?" tanya Dewi Gaya. Tiba-tiba Seong Woo menangkap jari Dewi Gaya dalam keadaan tidak sadar. "Itu benar, aku sedang mengingat momen yang bagus," jawab Seong Woo. Melihat tingkah aneh Seong Woo, Dewi Gaya menjadi khawatir karena curiga. "Aku akan senang jika ada di dunia yang tidak ada posion sama sekali," lanjut Seong Woo. Mendengar permintaan itu, Dewi Gaya menjadi salting kembali. "Itu kan udah pernah kamu katakan sebelumnya," ucapnya sambil memainkan jari-jarinya. "Aku sudah memutuskan, aku ingin kembali ke kampung halamanku dan membuka sebuah restoran," ucap Seong Woo. Mendengar permintaan aneh Seong Woo, ketiga teman partinya dan Dewi Gaya langsung membantu dan bertanya-tanya. "Restoran?" tanya Dewi Gaya. "Aku ingin menyebarkan makanan enak yang ada di sini ke kampung halamanku," ucap Seong Woo. "Kau mau menjual makanan dari dunia ini?" tanya Red Elf sambil mengorek telinganya untuk memastikan jika dirinya tidak salah dengar. Makanan bumi sudah marak di sana. Jadi, makanan dari dunia ini pasti bakalan fresh bagi mereka, ucap Seong Woo. Melihat keinginan Seong Woo yang aneh, ketiga teman partinya langsung bereaksi. "Gak waras nih orang. Seriusan bro? Semoga penduduk bumi dilindungi oleh Yang Maha Kuasa," ucap ketiganya. Mendengar ucapan ketiga teman Seong Woo, Dewi Gaya langsung merasa curiga. "Apa maksudmu? Makanan dari dunia ini adalah yang terburuk dari semua dimensi," ucap Dewi Gaya. Mendengar ucapan itu, Seong Woo langsung memegang pedangnya dan menghantamkannya ke tanah. "Itulah kenapa," ucap Seong Woo dengan muka psikopatnya. Keempatnya pun langsung terdiam karena sudah mengerti maksud Seong Woo. "Gak adil kan jika hanya aku yang merasakannya," lanjut Seong Woo dengan muka berseri-seri. Bagaimana cerita selanjutnya? Makanan jenis apa yang akan dijual oleh Seong Woo? Jika ingin cerita ini dilanjutkan, jangan lupa like dan komennya. Bye-bye!